Assalamualaikum guys, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semangat selalu bersama keluarga di rumah. Semoga Anda bahagia walaupun tidak bersamanya. Oke, kenalan dahulu dengan saya. Saya Rizky Oktavianto, biasa dipanggil II. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang menjalankan program kuliah kerja nyata UNY tahun 2021 yang beralamat di Dusun Benyo, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Guntur. Oke, ini adalah salah satu proker saya, yakni pelatihan kewirausahaan. Yakni saya membuat vlog untuk kalian semua, special for you. Oke. Dalam berwirausaha ada tips dan triknya. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi peluang usaha. Peluang usaha itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan usaha. Ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang usaha? Yang pertama, kita pakai prinsip API. Amati, pelajari, dan inovasikan. Amati. Amati produk yang telah ada sebelumnya. Misalnya nih, di Kecamatan Pajangan, banyak sekali warung-warung ingkung. Kita amati produknya ingkung itu seperti apa, rasanya gimana, teksturnya seperti apa, harganya di pasaran berapa. Itu dicermati. Yang kedua adalah pelajari alat, bahan, dan proses pembuatannya. Bagaimana membuat ingkung yang top, membuat ingkung yang rasanya paling bagus se-Indonesia Raya. Itu. Yang ketiga adalah lakukan inovasi yang lebih baru, lebih baik. Bisa dari sisi pengemasan, misalnya yang semula kalau ingkung itu modelnya dibentuk pakai kendil, bagaimana itu kalau di plastik, yang pastinya bisa tahan lama, sampai berhari-hari. Nah, itu adalah inovasi. Berikutnya dari sisi pemasaran, misalnya pemasaran yang awalnya pengunjung bisanya hanya datang di tempat, tapi karena sekarang masa pandemi bisa delivery, COD, seperti itu. Itu adalah inovasi. Kemudian dari sisi rasa, misalnya rasanya awalnya hanya original yang ada di pasaran. Kamu membuat rasa yang lain, misalnya rasa pedas, rasa keju, mozzarella, dan lain sebagainya. Itu adalah inovasi. Ingat ya, mengidentifikasi peluang usaha dilakukan dengan prinsip API. Amati, pelajari, dan inovasikan. Nah, guys, sebetulnya banyak sekali peluang. Banyak sekali lahan untuk berbisnis, terutama di masa pandemi ini. Pengen tahu? Oke, simak ya. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Oke guys, yang pertama adalah peluang bisnis masker dan hand sanitizer. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menekan angka COVID-19 di Indonesia dengan mengkampanyekan penggunaan masker. Terutama penggunaan masker secara ganda, di mana masker medis nanti dilapisi dengan masker kain. Jadi double masker. Tentunya sebagai orang-orang yang senang bersosialisasi di masyarakat maupun di lingkungan kerja, pastinya juga pengen berpenampilan yang estetik, ganteng, cantik, seperti itu. Oleh karena itu diperlukan masker yang kain itu yang bentuknya yang menarik, yang menawan, seperti itu. Itu bisa jadi peluang usaha kita. Bagi teman-teman yang bisa menjahit, pintar merajut, pintar memotong-motong kain, mengkreasikan, bisa tuh membuat masker kain yang top. Bisa juga teman-teman bisa menjadi reseller produk-produk hand sanitizer ataupun masker kesehatan. Kemudian teman-teman bisa juga mengkreasikan makanan dan minuman sehat. Saat ini kan banyak ya kasus corona di mana-mana. Ada orang yang isoman, itu butuh asupan makanan yang sehat dan bergizi. Maka sekarang trennya adalah makanan dan minuman isoman, yang tentunya itu syarat akan gizi dan juga meningkatkan imunitas. Nah, bagi teman-teman yang pintar masak, pintar membuat jamu, pintar merangkai ramuan-ramuan, bisa tuh membuat makanan dan minuman sehat untuk dijual kepada masyarakat. Peluang usaha berikutnya adalah hampers atau bingkisan. Dengan adanya pandemi, dengan adanya PPKM, pastinya teman-teman akan rindu pada orang, kerabat, saudara yang ada di luar sana, yang non jauh di sana. Bisa jadi rindu dengan temannya, rindu dengan pasangannya yang sedang LDR ya. Bisa tuh kirimkan hampers atau bingkisan. Nah,
Hampers atau bingkisan ini bisa menjadi peluang bisnis ya. Asalkan kita kreatif mengemasnya itu dan dijual dengan harga yang ramah di kantong. Kemudian tips and trick dari saya untuk para pelaku bisnis pemula, terutama yang mau mencoba bisnis di masa pandemi. Yang pertama adalah membentuk pola pikir bisnis. Pola pikir bisnis yang dimaksud di sini adalah peka terhadap kesempatan bisnis, peka terhadap peluang. Kalau masa pandemi itu orang-orang pada butuh makanan isoman dengan kadar gizi yang tinggi, itu ambillah peluang untuk usaha. Yang kedua, mempertimbangkan untung dan rugi. Karena bisnis itu tujuannya apa? Cari cuan. Pastinya kita pertimbangkan aspek untung dan rugi. Kemudian memiliki niat bisnis. Niatnya harus lurus dulu. Dan peka terhadap kemungkinan adanya resiko. Berikutnya adalah fokus dengan satu bisnis di awal. Kita harus telaten. Misalnya awal-awal itu lakukanlah bisnis yang sesuai dengan passion kita, yang sesuai dengan mood kita. Kemudian kita telateni. Jangan gegabah, jangan buru-buru untuk membuka cabang. Pastikan satu bisnis awal itu berjalan dengan baik dulu. Ya, oke. Berikutnya, sebaiknya kita menjalankan bisnis itu sesuai dengan passion. Sesuatu yang dijalankan sesuai passion biasanya akan mendatangkan kepuasan pada diri kita. Dan kita bisa semangat untuk mencapainya. Oke? Berikutnya adalah melakukan riset, melakukan penelitian sederhana terkait dengan peluang bisnis. Kita yang mau bisnis itu bisa tuh tanya-tanya kepada temannya, kira-kira kalau seperti ini laku atau tidak, mereka mau beli atau tidak, sasarkan ke target-target konsumenmu, seperti itu. Kemudian pastikan kamu melakukan riset terkait ketersediaan bahan baku atau supplier. Jangan sampai bisnis yang kamu rancang itu sudah baik, sudah bagus, sudah top, tetapi kendalanya di bahan baku yang tidak bisa tersedia secara terus-menerus. Berikutnya adalah kenali kompetitor Anda. Setiap bisnis itu pastinya ada kompetitor. Nah, kenali kompetitormu itu siapa? Buatlah strategi yang bagus. Seperti itu. Buatlah strategi untuk memenangkan persaingan di pasaran. Berikutnya adalah manfaatkan media sosial. Media sosial ini bisa sangat bermanfaat untuk bisnis Anda, untuk mengenalkan bisnis, pemasaran, dan membangun kedekatan konsumen. Misalnya kasih giveaway, ya, kasih kuis nanti ada hadiahnya. Nah, itu untuk memperluas jaringan pemasaran produk. Ya. Yang keenam, orang-orang yang akan memulai bisnis itu harus terbuka dengan kritik dan saran dari orang lain. Kritik dan saran dari orang lain itu sangat membangun bisnis Anda, ya. Oleh karena itu perlu untuk selalu mempertimbangkan dan terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari orang lain. Yang terakhir adalah pahami pengelolaan keuangan. Sebagai orang yang berwirausaha, pastikan kita bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Atau kalau dalam akuntansi istilahnya business entity, kesatuan usaha. Ya. Pastikan kamu buat pembukuan, baik itu untuk pribadi maupun untuk usaha. Dan buatlah akuntansi sederhana dari usaha yang kamu rintis ya. Pendapatannya berapa, dicatat, biaya yang dikeluarkan berapa, asetnya apa saja, itu diidentifikasi. Karena apa? Kesuksesan sebuah usaha salah satunya ditentukan dari bagaimana pengelolaan keuangannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga sukses.